Baik teman-teman, sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Siap Pak? Udah Pak? Sebelum mulai pembelajaran, Bapak ingin cek kehadiran dulu ya. Dua. Adik Persada Mulia, Pren Prayoga, Dua. Fitri Handayani, Hadir Pak. Vicky, Ada Pak. Rika Fani Juliani, Saya Pak. Winda Asmayati, Hadir Pak. Mimi Ningsi, Hadir Pak. Arna Diva. Masuk. Di sini Pak, sumpah Pak. Oke. Ya Pak. Ada suratnya. Suratnya nggak ada Pak. Iya, Itu Pak. yang bilangnya di WA deh Pak. Ada Pak. Sebelum Bapak masuk kepada pembelajaran, Bapak sedikit ingin memberikan motivasi kepada anak-anak Bapak semuanya ya. Yang mana Bapak menemukan kata-kata seperti ini, kurang lebihnya seperti ini. Seorang anak berpura-pura sakit agar tidak masuk sekolah, sedangkan seorang ibu, seorang orang tua berpura-pura sehat agar anaknya tetap sekolah. Nah, jadi di sini teman-teman, bagi kawan-kawan yang masih mungkin ada rasa malas, rasa mager gitu untuk pergi ke kampus, coba dengan kata-kata ini, orang tua kita yang banting tulang kerja keras untuk agar kita tetap bisa sekolah, agar kita tetap berangkat kuliah, memberikan kita uang jajan dan sebagainya macamnya. Oleh karena itu, jadikanlah itu sebagai motivasi kita agar tidak malas lagi dalam pembelajaran ataupun kuliah kita nantinya. Baik. Sebelum kita masuk kepada pembelajaran selanjutnya yang akan Bapak sampaikan ini, Bapak ingin menyinggung dulu beberapa pembelajaran kita sebelumnya. Ada nggak yang masih ingat tentang pembelajaran yang Bapak jelaskan pada sebelumnya? Sini Pak. Ya, coba Ari. Pelajaran minggu kemarin itu apa Pak? Tentang teks prosedur Pak. Apa itu teks prosedur? Teks prosedur itu Pak, kalau apanya Pak, ini inti aja ya Pak. Untuk seperti tata cara atau urutan kita membuat sesuatu gitu Pak. Contohnya, kalau contohnya ketika memasak air gitu Pak, jadi ketika kita masak air itu ada harus beberapa prosedur yang harus kita buat sehingga air itu jadi Pak. Nah, contohnya nanti kayak ada kita persiapkan panci dulu Pak, atau nanti kompornya, api. Nah, karena jadi nanti Pak. Nah, disitulah pembahasannya Pak. Itu contoh simpelnya ini Bapak ringkas ya. Seperti membuat mie rebus, itu airnya dipanaskan dulu ya kan. Direbus dulu mie-nya, baru kasih bumbunya. Lanjut. Ya, kita akan masuk kepada materi kita yang selanjutnya, yaitu दिन के ऐसा से यार Boleh apa gitu Pak? kan ada yang ada inisiatif mau ngambil konferensi. Nah, sekarang kita masuk pada pembelajaran berita. Sebelum Bapak menyampaikan, Bapak ingin tahu dulu, anak-anak Bapak di sini ada nggak yang tahu apa itu berita? Ya. Nah, Mani, silakan. Informasi yang disampaikan kepada masyarakat tentang peristiwa, kejadian atau perkembangan terkini yang dianggap penting dan menarik untuk diketahui oleh masyarakat tersebut. Baik, kasih hapus dulu untuk kamu. Baik, berarti berita itu kalau kita rangkumkan ringkas, berarti berita itu adalah informasi. Baca ya, coba informasi peristiwa sama kejadian. Kejadian. Nah, inilah dia. Kalau kita ringkaskan berita tadi, dia di dalam berita tersebut terdapat informasi, peristiwa, dan kejadian yang dianggap penting oleh masyarakat sekitar. Nah, sedangkan menurut KBBI, berita adalah kabar, cerita, atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa hangat. Teks berita adalah suatu tulisan yang berisi informasi mengenai suatu hal, peristiwa, atau kejadian yang telah atau sedang terjadi. Ya. Nah, saya di sini Bapak ingin bertanya, berita itu dibagi menjadi berapa? Ada yang tahu? Nah, jadi berita itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, berita fakta. Fakta. Yang kedua, berita hoax. Hoax. Nah, dari kedua berita ini sama-sama berita. Hanya saja
di berita fakta kejadiannya benar-benar terjadi. Berbeda dengan hoax. Hoax ini berita yang diada-adakan, yang semulanya tidak ada diada-adakan. Ya, jadi untuk pembagian berita ini ada dua. Lanjut, masuk kepada ciri-ciri teks berita yang baik. Yang pertama, ciri-ciri teks berita yang baik itu yang pertama faktual atau fakta. Jadi ciri-ciri berita yang baik itu adalah berita yang berdasarkan kejadian aslinya. Jadi tidak ada dikurang-kurangi, tidak ada ditambah-tambahkan di dalam berita tersebut. Itu adalah ciri-ciri berita yang baik. Lalu yang kedua, bersifat aktual atau terbaru. Nah, viral dalam bahasa sekarangnya ya. Jadi berita-berita itu ini akan menjadi daya tarik kalau kita mengambil berita itu yang bersifat aktual, karena orang banyak ingin tahu kejadian-kejadian yang baru-baru ini saja terjadi gitu. Nah, Bapak ingin bertanya kepada anak Bapak, ada kejadian-kejadian yang baru-baru ini itu sangat heboh, viral gitu, apalah yang masuk berita? Contohnya, tidak pernah baca berita? Pernah Pak? Apa? Apa Pak? Baru-baru ini Pak, saya tengok di Instagram Pak, yang kecelakaan itu Pak. Kecelakaan? Yang sepasang pasangan itu Pak, di Solo Pak. Di Solo? Ya, dia orang dulu Pak, kecelakaan di sana ya Pak. Itu pulang dari Padang dia ya? Iya Pak. Selain itu, tidak ada. Itulah minimnya anak Bapak itu menggali informasi atau membaca informasi ya. Padahal padahal tadi Bapak nanya sekitar Indonesia itu luas loh, banyak gitu kejadian-kejadian yang baru ini viral. Contohnya ini Bapak contohkan rendang. Ada apa tentang rendang? Rendang. Rendang apa? Rendang Willy Salim. Rendang Willy Salim. Itu lagi hangat-hangatnya sekarang, masih panas sampai sekarang berita rendangnya Willy Salim. Ya. Lalu yang ketiga itu seimbang. Tahu arti seimbang? Setara, tidak berat sebelah. Ya, tidak sama rata, ya kan? Berarti dalam penulisan berita kita tidak bisa memenangkan suatu pihak dan merugikan satu pihak. Gitu. Kita harus netral dalam membuat suatu berita agar tidak merugikan pihak lain. Lalu yang kelima itu, yang keempat, maksudnya sistematis. Dia tersusun dari ada kepala berita, badan berita, ekor berita dan sebagainya ya. Lalu itu adalah keempat tadi adalah ciri-ciri teks berita yang baik dan mudah diterima oleh masyarakat di Indonesia. Lalu ada unsur-unsur berita. Unsur-unsur berita dikenal dengan istilah 5W tambah 1 atau apa aja? Waduh, susah ya kalau bahasa Inggrisnya, jadi kita aja ke Indonesianya adik Simba. Kalau di Indonesia itu adik Simba. Apa? Di mana? Kapan? Siapa? Mengapa? Bagaimana? Nah, jadi daripada 5W tambah 1 kita pakai, kita ubahlah dari sekarang menggunakan adik Simba ya. Nah, dari A apa? Berarti kalau dalam berita, kalau udah ada apa, berarti menanyakan apa peristiwa atau kejadian. Ya, kita harus jelas dalam berita itu apa kejadiannya dalam. Jangan nanggung-nanggung, jangan gantung berita tuh. Ini tuh nggak tahu arahnya kemana sebetulnya, kejadiannya tuh siapa gitu orangnya, di mana gitu. Tidak ada dijelaskan di situ. Itu tidak masuk dalam berita yang baik. Nah, mungkin sampai sini aja yang dapat Bapak sampaikan daripada hari ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, Bapak bersilakan. Pak. Ya,
Pak, kalau bagaimana cara kita membedakan berita hoax dengan fakta itu Pak? Ini kan berita ini kan kadang bentuknya sama tuh Pak, tapi kita, bagaimana kita cara mengetahuinya bahwasanya berita itu hoax Pak? Nah, jadi begini Ari, ya. Untuk menentukan berita itu membedakan berita fakta sama berita hoax, ya, berita hoax. Berita fakta itu dia biasanya terbitnya itu di siaran-siaran yang memang legal gitu. Contohnya di Metro TV, iNews, atau segala macamnya. Dia kan kalau di TikTok mungkin kita masih ragu ya. Di TikTok itu banyak sekali berita-berita yang hoax gitu ya. Bahkan berita itu hampir dianggap orang nyata gitu, seolah-olah nyata. Karena saking banyaknya orang percaya pada berita tersebut. Jadi untuk membedakannya mungkin salah satu caranya itu adalah dengan melihat terbitnya berita tadi di mana. Apakah di televisi, TikTok, YouTube, atau segala macamnya, ya? Paham hari? Pak. Nah, lanjut, ada lagi yang ingin bertanya? Baik, Pak. Baik. Ada konsekuensi yang kita dapatkan jika kita menyediakan berita hoax, Pak? Berita hoax pertama, ya, ini ada beberapa konsekuensinya. Yang pertama itu bagi si pembaca. Kalau bagi si pembaca berita itu pasti merasa dirugikan karena menghabiskan waktu dengan membaca berita yang sebenarnya tidak ada atau tidak fakta. Itu yang pertama. Yang kedua, membuat isu-isu atau memecah belah antara si pembaca dan pembaca yang lainnya. Contohnya di dalam contohkan di dalam sebuah berita itu dibuat beritanya bahwasanya suku Jawa di daerah apa itu, di daerah Sempunalang umpamanya. Suku Jawa di daerah Sempunalang itu orangnya tidak ada yang bagus apa segala macam, orang itu semuanya jahat-jahat gitu kan di dalam itu. Padahal faktanya tidak gitu kan, faktanya tidak. Jadi itu akan menjadi perpecahan. Orang Jawa tidak terima dong gitu kan sama orang Sempunalang yang orang lainnya gitu. Ini akan menjadi perang antar suku. Bisa jadi antar perang negara ya kan, dengan berita tersebut. Baik, lanjut. Masih ada? Cukup? Cukup Pak. Baik, kalau sudah cukup, tolong tugasnya pimpin doa lagi untuk penyelesaian pelajaran kita pada siang hari. Baik, dan teman-teman, sebelum kita tutup pelajaran kita pada hari ini, maka kita akan membaca dulu doa. Doa selesai. Bapak. Baik. Ya, mungkin sampai sini aja pembelajaran kita. Di sini Bapak ada memberikan ketua kelasnya siapa hari aja? Iya, Pak. Atau langsung sini hari bentar? Oh, sini, Pak. Tolong nanti kamu ini bagikan di bawah ya, teman-teman foto dibagikan ke kawan-kawannya untuk dikerjakan untuk tugas ini. Coba ditunggu minggu depan. Oke, Pak. Baik, mungkin waktu kita sudah masuk waktu istirahat ya, Bapak kami undur diri dulu. Jika ada kesalahan dan kesilapan, Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.